Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan akuntansi dasar. Kali ini kita akan membahas pertemuan ke-6 akuntansi perusahaan dagang, jurnal khusus dan juga jurnal umum. Baik, kalau kemarin kita membahas perusahaan jasa, ini saatnya kita ke perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang dagangannya tanpa melakukan perubahan apapun. Hanya jual beli seperti itu ya. Kemudian kegiatannya meliputi pembelian, penyimpanan, menjual barang dagangan dan lain-lain. Pendapatannya penjualan dan pendapatan di luar usaha. Jadi berbeda dengan jasa ya. Kalau jasa pendapatannya pendapatan jasa seperti itu ya. Kemudian bebannya sama, ada biayanya ada biaya penjualan dan juga biaya admin dan umum. Kalau yang jasa kemarin hanya biaya admin dan umum saja. Ini transaksi-transaksinya yang ada di perusahaan dagang, ya, misalkan ada pembelian, biaya untuk pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, penjualan, kemudian retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, kemudian pengeluaran maupun penerimaan. Ada juga kita kenal syarat pembayaran dan juga syarat penyerahan barang. Dan itu adalah tambahan transaksi yang tidak ada pada perusahaan jasa kemarin. Nah, dalam perusahaan dagang kita kenal ada syarat pembayaran atau term of payment ya, atau TOP. Kita kenal misalkan sini ada 2/10, N/30. Ini artinya apa? Artinya adalah akan mendapatkan potongan 2% jika piutang dagangnya dibayar dalam waktu 10 hari. Dan maksimal pembayaran adalah 30 hari. Seperti itu ya. Terjatuh sekali bisa saja sini 5/10 ya, atau 3/10. T-nya bisa N/30, N/60 tergantung perusahaan memberikan term of payment-nya ya, TOP-nya. Nah, di perusahaan dagang kita kenal ada jurnal khusus ya. Jadi tidak seperti perusahaan jasa masih menggunakan jurnal umum. Kalau perusahaan dagang ada jurnal khusus. Namun boleh saja perusahaan dagang juga menggunakan jurnal umum, semua tidak masalah ya. Kita lihat apa saja yang termasuk jurnal khusus ya. Pertama, jurnal penjualan. Ya. Jurnal penjualan ini untuk mencatat penjualan secara kredit. Ingat ya, penjualan secara kredit. Sehingga kalau nanti ada penjualan secara tunai, maka tidak boleh masuk ke jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal pembelian. Ya, sama untuk pembelian pun untuk mencatat pembelian secara kredit. Yang tunainya tidak ya. Kemudian jurnal penerimaan kas ya, untuk mencatat semua penerimaan kas ya. Baik dari debitur, bunga, sewa ataupun penjualan tunai. Nah, jadi yang penjualan tunai itu masuk ke penerimaan kas ya, bukan ke jurnal penjualan. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas ya. Ini untuk mencatat semua pengeluaran kas ya, seperti membayar hutang, biaya gaji, pembelian tunai dan lain-lain. Nah, satu lagi tambahan ada jurnal umum ya, yang tidak tercatat atau tidak termasuk keempat ini, maka kita masih perlu membuat jurnal umum seperti jurnal perusahaan jasa kemarin. Ya, ini kalau mau menjurnal pakai jurnal umum, jurnal-jurnal yang kita kenal, misalnya saya penjualan tunai, maka kas pada penjualan ya. Kemudian penjualan kredit muncul piutang dagang pada penjualan ya. Kalau penjualan sebagian diterima kas, sebagian tidak, maka dibaca 2 kas sama piutang dagang pada penjualan. Untuk retur dan pengurangan harga ya, ini retur penjualan dan PH di debit, kreditnya mengurangi piutang dagang. Jadi kalau ada retur
yang penjualnya cara kredit, maka nanti akan mengurangi piutang dagang. Jadi tidak dikembalikan berbentuk uang, tetapi mengurangi piutang dagang. Ya. Kemudian retur penjualan dan cara tunai ini tentu yang dikembalikan adalah kas. Ya. Berbeda yang tadi. Kemudian potongan penjualan, ya kasnya berapa di debit juga potongan penjualan pada penjualan. Itu untuk pembelian, ya ada pembelian tunai, pembelian pada kas, ya kemudian pembelian secara kredit, pembelian pada hutang dagang, ya muncul hutang, kemudian pembelian sebagian dibayar, ya pembelian debitnya kas, kreditnya dua, kas sama hutang dagang. Kemudian kalau ada retur, ini yang cara kredit ya akan mengurangi hutang dagang, ya. Namun kalau cara tunai maka akan dikembalikan kas, ya, kepada kita sebagai pembeli. Kemudian ada biaya angkut, ya biaya angkut pada kas. Kemudian ada potongan pembelian juga, ini mengurangi hutang dagang, ya. Debitnya hutang dagang, kreditnya kas dan juga potongan pembelian. Ini adalah tambahan-tambahan jurnal yang ada pada perusahaan dagang. Nah, jangan lupa nanti setiap jurnal khusus tersebut dibuatkan rekapitulasi dan buku besarnya. Ya, rekapitulasi sendiri itu merupakan salah satu tabel yang kita buat untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah membuat buku besar. Baik, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya, ya. Ini saya copy dari latihan dari slide PSI, ya. Sini ada perusahaan dagang Dwi Harpit, ya, sebuah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang penjualan alat elektronik, ya, seperti televisi, kulkas, AC, dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau Dwi Harpit ini membeli televisi bukan berarti beli peralatan, ya, tetapi beli persediaan. Ini adalah saldo awal atau neraca awal per 30 November 2010, ya. Nah, biasanya ini saldo awal ini kita masukkan di buku besar masing-masing, ya. Kemudian kita coba akan membuat menjurnal dan membuat buku besar sampai ke neraca saldo, ya. Dengan jurnal khusus. Kita lihat formatnya. Untuk jurnal khusus tadi ada 4, ya, ditambah 1 jurnal umum. Pertama adalah jurnal pembelian ini, ya. Hanya mencatat pembelian secara kredit, ya. Kemudian jurnal penjualan juga sama, ini hanya mencatat penjual secara kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas, ini formatnya, ya. Ini debitnya tentunya kas, ya, yang kita terima. Kemudian kreditnya bisa piutang dagang, bisa penjualan tunai, dan lain-lain yang kita masukkan dalam serba-serbi. Jadi kalau transaksinya banyak, mungkin bisa kita buatkan kolom tersendiri, ya. Tetapi kalau hanya satu-satu, cukup masukkan ke dalam kolom serba-serbi ini. Kemudian berikutnya jurnal pengeluaran kas, ya, kita lihat yang keluar adalah kas tentunya, ya, kreditnya kas, debitnya bisa hutang dagang, bisa pembelian tunai, ataupun biaya, ya, masukkan semua ke serba-serbi. Jadi kolom-kolom ini menyesuaikan dengan kebutuhan di soal, ya. Dan terakhir kita buatkan juga jurnal umum untuk transaksi yang tidak masuk ke jurnal pembelian, penjualan, penerimaan maupun pengeluaran kas, ya. Dan jangan lupa nanti di masing-masing jurnal ini kita buatkan rekapitulasi seperti yang kita buat di sebelah kanan ini, ya. Baik, kita coba bahas satu-satu, ya, dari soalnya. Kita lihat yang pertama ini, tanggal 6 Desember telah dikeluarkan kas sebesar 16.500.000.
Berarti ini pengeluaran kas ya. 6 Desember kita buatkan pengeluaran kas, tanggalnya Desember. Terangnya adalah membeli 5 unit AC. Nah, ini pembelian AC bukan pembelian aktiva tetap ya, akan tetapi pembelian persediaan, tetapi secara tunai. Oleh karena itu, jangan masuk ke jurnal penjualan tetapi ke pengeluaran kas ya. Tetapi keterangan misalkan pembelian 5 unit AC ya. Dan kita masukkan ke pembelian ini, nilainya adalah sebesar 16.500.000. Kasih juga dikeluarkan 16 juta ya, 16.500.000 ya. Yang pertama ya. Kemudian kita lihat lagi yang kedua di sini, tanggal 7 Desember telah dikeluarkan kas ya 2.100.000 untuk membayar biaya listrik. Ini juga masuk ke pengeluaran kas ya. Masih pengeluaran kas tanggal 7. Terangannya membayar biaya listrik ya. Nah, karena ini nggak ada kolomnya, kita masukkan ke serba-serbi 2.100.000, kasnya juga keluar 2.100.000 di kredit ya. Ya, jadi masukkan ke serba-serbi, cuma teman-teman harus hafalkan serba-serbi ini biaya apa saja ya. Itu di sini diterangkan juga sudah jelas ya, biaya listrik. Kemudian kita lihat lagi berikutnya yang ketiga, kepada Panasonic Indonesia kami telah mendebit rekening saudara sebagai berikut. Ini adalah retur pembelian ya. Pernah membeli AC yang tadi yang ini ya. Ada yang rusak, kita kembalikan namanya retur pembelian ya. Nah, dikarenakan ini tadi membeli secara tunai, maka kita dapat pembelian uang kas juga ya, bisa 3.300. Maka karena ini menerima uang, kita masukkan ke jurnal penerimaan kas ini ya. Desember, tanggal berapa tadi? Tanggal 8 ya. Namanya retur pembelian. Dapatkan uang 3.300 ya, karena sudah dikembalikan uang. Dan satunya masuk ke serba-serbi ya. Kemudian kita lihat lagi tanggal berikutnya, tanggal 10 telah dikeluarkan kas sebesar 2 juta untuk membayar biaya promosi. Kita akan menjadi biaya advertensi ya. Kita bikin di jurnal pengeluaran tanggal 10. Membayar biaya advertensi di promosi karena di punya jadi advertensi, maka kita masukkan ke biaya advertensi ya. Ke iklan sebesar 2 juta rupiah. Tuh. Masukkan ke serba-serbi karena tidak ada kolomnya ya. Dan pastinya juga kredit 2 juta rupiah. Teman-teman tetap ya, debat kredit harus balance ya. Jadi harus sama. Kita lanjutkan. Sekarang tanggal 12 telah diterima kas, berarti penerimaan kas ya. Penjualan 30 unit AC, berarti ini kita menerima uang ya secara tunai 105 juta tanggal 12. Berarti kita masukkan ke jurnal penerimaan. Jadi bukan jurnal penjualan ya, karena penjualan secara tunai. Judulnya keterangannya penjualan AC.
Tuh, kita terima uangnya berapa? 105 juta ya. 105 juta. Kreditnya penjualan tunai. Ya. Next, kita lihat tanggal 14 telah dikeluarkan kas 4.500.000 untuk pembayaran hutang sewa kepada Artasari ya. Tanggal 14 ini kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas ya, karena mengeluarkan uang. Tanggal 14 ini kami membayar hutang sewa. Sebesar berapa tadi? Sebesar 4.500.000 ya. Karena tidak ada hutang sewa, masukkan ke Artasari. Ya, kasnya juga dikredit Rp500.000. Next, kita lihat tanggal 15 Desember kami telah mengkredit rekening saudara ya 5 unit AC tadi jualnya ke BSI, sekarang BSI mengembalikan barang, jadi ini namanya retur penjualan yang sudah kita jual dikembalikan oleh BSI ya. Maka di sini karena pembeliannya secara tunai, penjualan secara tunai, maka kita kembalikan uang juga secara tunai. Ya, kita keluarkan uang sebesar 17.500 pada BSI. Maka ini masuk ke penerima pengeluaran kas ya. Ini keterangannya retur jualan. Sebesar 17.500, tidak ada akunnya, maka kita buatkan di serba-serbi. Baik. Lanjutkan tanggal 15 juga di sini telah dikeluarkan kas ya 500.000 untuk pembelian satu ATK ya. Ini kita masukkan ke biaya perlengkapan sesuai soalnya. Kita lihat sini tanggal berapa tadi, tanggal 15 juga. Perangannya boleh pembelian ATK ya. Besar Rp500.000. Juga dikredit Rp500.000. Next, nah ini ada satu faktur ya. Kalau ini faktur, pertanyaannya apakah faktur penjualan atau pembelian? Kita lihat kalau kop suratnya nama toko kita, berarti ini faktur penjualan ya. Sebaliknya kalau kop suratnya nama perusahaan lain atau toko lain, maka ini faktur pembelian. Berarti ini jelas ini adalah penjualan secara kredit ya, karena ditandai dengan syarat 5/10,N/30, artinya kalau dibayar selama 10 hari mendapatkan diskon 5% ya, batas maksimalnya dibayar harus 30 hari ya. Ini dijual pada BSI 450 juta tanggal 16, maka ini masuk ke jurnal penjualan karena secara kredit ya. Di atasnya ini tanggal 16 ini penjualan pada BSI boleh ya. Nilainya adalah 450 juta rupiah. Pun untuk jual juga sama 450 juta rupiah ya. Next, kita lihat lagi tanggal 17 ini kami telah mengkredit rekening saudara ya, tadi yang kita jual sama BSI dikembalikan lagi ya, besar 5 unit 22.500. Nah, karena
pada saat dijual secara kredit, maka pada saat diretur pun yang kita kembalikan bukan uang kas, tetapi mengurangi piutang dagang. Oleh karena itu kita jurnalnya di jurnal umum ya, bukan di pengeluaran kas, karena sama sekali tidak mengeluarkan kas ya. Di sini Desember tanggal berapa tadi? Tanggal 17 ya. Maka jurnal adalah retur penjualan ya, piutang dagang. Jadi piutangnya kita kurangin, bukan uas ya, bukan uang kas ya. Ini jurnalnya sama kayak waktu perusahaan jasa ya. Nilainya adalah 22.500.000 rupiah. Kita lihat lagi. Tanggal 20 telah diterima kas 427.500 ya, ribu untuk penerimaan pelunasan piutang. Nah, dari yang basic tadi kita terima pembayarannya dari BSI ya. Namun ingat hutang BSI kan awalnya pas 50.000 dikurangi 22.500.000 ya, sehingga menjadi 427.500.000 rupiah ya. Dikembalikannya dibayarnya segini oleh BSI ya ke Dwi Harbit. Namun karena ini dibayar kurang dari 10 hari, BSI mendapatkan diskon ya sebesar 5%, tadi sesuai syaratnya 5/10 ya. 5% dari 427.500 adalah 21.375.000 rupiah. Sehingga kita jurnal di tanggal 20 ini ya, uang kas masuk ya. Ini uang kas pelunasan piutang dagang BSI ya. Kasnya terima berapa? 427 dikurangi 21.375 ya. 27 juta dikurangi 21.375.000. Dapat 405 ya. Di sini potongannya 21.375. Sehingga piutangnya berkurang semuanya ya habis. Jadi 427 juta ya. 500-nya tidak ada, berarti ini ya. Teman-teman ya. Kemudian ada ini ada satu faktur lagi, kita lihat karena kopnya adalah kop dari perusahaan lain, makanya kita bisa pastikan ini adalah faktur pembelian. Jadi ini transfer pembelian secara kredit ya, dengan syarat 2/10 yang ke-30. Berarti ini masuk ke jurnal pembelian karena dilakukan secara kredit 66.550.000 ya, tanggal 22. Kita lihat paling atas Desember tanggal 22 ya. Pembelian apa? Pembelian TV ya dari PT Sony boleh ya. 66.550.000. Kemudian kasus berikutnya dua lagi, kita lihat ya, PT Sony ini mendebat ya, ada TV yang rusak, kita kembalikan ya, jadi dari Dwi Harbit dikembalikan ke Sony. Berarti ini bukan dikembalikan kita terima uang, tetapi dikurangi hutang dagang kita ya, 2 unit 1.970.000 rupiah. Kita jurnal di jurnal umum sini ya. Tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Tanggal 24.
maka hutang kita berkurang di debit ya. Bawahnya adalah retur pembeli 1.970.000 rupiah. Dan proses terakhir adalah membayar gaji tanggal 25 Desember ya, sebesar 22.500.000 rupiah. Di tanggal 25 ini keterangannya membayar gaji sebesar 22.500.000 rupiah. Juga sama. Saya sudah tujuannya ya teman-teman, bisa dipahami. Jadi ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran dan juga jurnal umum. Jangan lupa setelah itu kita membuat rekapitulasinya ya. Misalkan sini untuk pembelian kita hitung rekapnya ya, adalah 66.500.000 rupiah di sini ya. Kemudian kita dagang juga sama, kodenya atau nomor akunnya 2111 adalah 66.590.000 rupiah ya. Kemudian kita lihat sini untuk jurnal penjualan yang kita rekap adalah piutang dagang dan juga penjualannya ya, sama-sama 40 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal penerimaan kas yang kita rekap adalah pertama kas kita jumlahkan semua ini ya, 514.425.000 rupiah. Kemudian kita rekap pas 102 ini adalah potongan penjualannya 21.375.000 rupiah. Sebelah kreditnya kita lihat yang kita rekap adalah 4203 ini adalah retur pembelian ya. Kemudian 400 penjualan tunai 105 juta dan piutang dagangnya kita kredit 47.500.000 rupiah ya. Dan untuk jurnal pengeluaran kas yang kita rekap ya, di debitnya dulu ya. Pertama adalah 4.100.000 adalah pembelian tunai ya, sebesar 16.500.000 rupiah. Kemudian biaya apa nih 5102 ini adalah biaya listrik ya 2.100.000. Kemudian biaya advertensi 2 juta. Kemudian biaya utang sewa 4,5 juta ya. Returnya 17,5 juta. Kemudian ATK-nya 500.000 rupiah. Dan biaya gaji juga 22.500.000 rupiah ya, kita rekap. Dan sebelah kreditnya adalah kas ya, kita rekap kasnya jumlahnya 65.600.000 rupiah ya. Dan terakhir jurnal umum kita dapatkan rekap 4 akun ya, yaitu untuk retur penjualan, kemudian hutang dagang ya, kemudian ada piutang dagang dan juga retur pembelian. Teman-teman jangan lupa untuk membuatkan rekapitulasinya. Lalu berikutnya dari rekap inilah kita coba masukkan ke buku besar ya. Kita satu-satu ya teman-teman, kita satu-satu untuk memasukkan buku besarnya. Pertama adalah ini 4.200.000, ini adalah pembelian. 4.200 ini pembelian ya, di debit 66.500.000 rupiah. Kita lihat buku besar pembelian ya. Ini ya. Jangan lupa teman-teman masukkan saldo awalnya dulu ya dari soal yang ini. Nah, di sini ada neraca saldo, masukkan ke buku besar ya. Sini misalkan kas, saldonya 150.500.000 rupiah, kita lihat. Buku besar kas, saldonya 150.500.000 rupiah ya. Nah, balik ke yang tadi, untuk pembelian 66.550.000 rupiah ya. Kita lihat, cari buku besar pembelian ya, di debit ya 66.550.000 rupiah ya. Kemudian untuk
boleh kita tandai ya supaya tidak terkecoh. Kemudian ini hutang dagang ya, 66.550, kita copy saja, cari buku besar hutang dagang di kreditnya. Nah, kredit kita copy paste spesial ya. Nah, kita tandai juga di sininya supaya tidak keliru ya. Kemudian satu-satunya adalah piutang dagang ya, dibuat 450.000. Kita lihat piutang dagangnya ya, dibuat 450.000 rupiah. Sorry, 450 juta rupiah ya. Kita kasih tanda kuning supaya tidak keliru. Kemudian kualitasnya adalah penjualan ya. Kita masukkan ke penjual di sebelah kredit. Ini ya, sebelah kredit kita masukkan penjualannya. Nah, yang kita kasih kuning juga untuk tidak keliru ya. Kemudian ini kas di salah direkap dapat angka 15 juta 425.000 rupiah, kita copy ya ke sebelah kas tadi sudah debit ya. Ini kita paste spesial ya, sudah kita kasih kuning. Kemudian apa nih, pas 102 ini adalah potong penjualan ya. Kita lihat cari potong penjualan di bawah. Nih. Sudah debit, kita paste di sini. Kemudian kita kasih kuning, tandai. Kemudian 4203 ini adalah retur pembelian ya, kita cari retur pembelian di sebelah kredit ini ya, kita paste di sini. Oke, kemudian kita kasih kuning juga, dan penjualan tunainya 105 juta ya, 105 juta di sebelah kredit ya. Nih. Oke, baik, ini kita kasih kuning. Kemudian ini 1121 ini adalah piutang dagang di kredit ya, 47.500.000 rupiah. Kita cari piutang dagang ini, kita kredit saja ya, kita kredit 47.500.000 rupiah ya, kita kasih kuning. Nah, jadi sahabat teman-teman ya, cara memasukkannya harus hati-hati satu persatu. Kemudian untuk jurnal pengeluaran kas kita lihat pertama nomor pas 100 ini adalah pembelian ya, kita lihat masukkan sebagai debit pembelian. Ini sudah ada, kita tambahkan saja ya, 16.500 ini, tambah 16.500 atau kolomnya kita bikin dua ya. Yang kedua adalah 16.500.000 rupiah. Oke. Kita kasih tanda sudah diisi ya. Kemudian biaya ini kita masukkan semua ya. Biaya potensi 5102 ini adalah biaya listrik ya. Kita masukkan biaya listrik. Nih.
kita masukkan ke sini ya, kita kasih kuning, kemudian 5 biaya advertensi ya, sebesar 2 juta rupiah ya. Tapi kita masukkan ke biaya advertensi di sini. Baik. Kita masukkan juga. Kemudian kualitasnya ini adalah utang sewa ya. Kita masukkan ke utang sewa. Buah debit ya. Oke. Baik. Kuning. Kemudian pas 101 ini adalah retur penjualan ya. Buat penjualannya di sini buah debit ya. Nah. Ini kemudian dia ATK, nah membeli ATK ya, atau membeli perlengkapan satu pas satu. Ya, kita cari perlengkapan ini perlengkapan usaha ya, kita paste di sini 100.000 ya. Kemudian untuk 22.500 ini adalah gaji ya, biaya gaji karyawan. Kita masukkan ke biaya gaji. Ya. Baik. Untuk tindak pengelolaan kas sudah selesai. Oh, belum. Kasnya ya, kasnya di kredit 65.600.000 rupiah. Kasnya di kredit 65.600.000 rupiah ya, kita kasih kuning. Nah. Dan terakhir ini jurnal umum kita masukkan ke buku besar. Pertama adalah retur penjualan ya. Kita sebut retur penjualannya ini ya, ada 2. Baik. Sebelumnya kemudian piutang dagangnya juga kita kredit 22.500 rupiah ya. Ini ya. Kemudian ini 2111 ini adalah utang dagang ya. Kita debit utang dagangnya sebesar 1.097.000 rupiah. Ini ya, kita debit. Terakhir satu lagi ini 4203 ini adalah retur pembelian. Kita kredit retur pembelian ya. Nah, sudah selesai ya. Jadi teman-teman dari rekapitulasi ini kita masukkan satu persatu ke dalam buku besar masing-masing pelan-pelan ya, dan sesuai tepatnya, kalau dia debit, kalau dia kredit, jadi tidak boleh salah. Kemudian sudah selesai buku besarnya. Di sini ada saldo-saldo lainnya kan ya. Sampai sini pas 59.325.000 rupiah. Kita masukkan ke atas saldo seperti biasa ya. Ini sudah kebetulan sudah saya rumuskan ya, kita masukkan semua sehingga terdapat balancing neraca saldonya sama ya, sebesar 897.850.000 rupiah. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah membuat jurnal khusus dan juga jurnal umum untuk perusahaan dagang ya.
Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.